Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mutia Sem di sini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Annyeonghaseyo, Chaljinejo. Nih, hari ini teman-teman kita akan belajar bagaimana menyampaikan atau bagaimana mengucapkan sedang dalam bahasa Korea. Kurang lebih nanti teman-teman itu bisa mengucapkan sedang dalam situasi-situasi yang bisa digambarkan dalam kalimat seperti ini, gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa cari yang lain, bisa membuat kalimat lain yang kurang lebih kalau kita bilang apa ya, ruyangsnya apa namanya, suasana penggunaan kalimatnya seperti ini, gitu ya. Karena sedang dalam bahasa Korea itu, yang bahasa Koreanya adalah jung atau nenjungida, itu digunakan dalam situasi atau konteks kalimat yang seperti ini, gitu ya. Jadi saya kasih beberapa contoh, nanti teman-teman bisa ngebayangin, oh berarti saya bisa juga buat kalimatnya dengan kondisi yang seperti ini, gitu. Lihat saja kemiripannya dengan kalimat-kalimat yang saya buat, gitu ya. Contoh kalimat yang pertama misalnya, saya sekarang sedang kembali ke rumah, gitu ya. Berarti kan sedang kembali ke rumah, berarti nanti teman-teman mungkin bisa mengganti kalimatnya dia. Jadi saya sekarang sedang pergi ke rumah, gitu ya, atau saya sekarang sedang berangkat ke Bali, seperti itu ya. Jadi tinggal diganti saja nanti kalimatnya, yang penting kurang lebih situasinya seperti ini, gitu. Contoh yang kedua kita bisa lihat, Yuna sekarang sedang menyetir, gitu ya, aktual, gitu ya. Sedang merupakan, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata kerja kata bantu untuk menjelaskan suatu pekerjaan yang benar-benar saat ini, detik ini, pada saat kita berbicara itu sedang dilakukan, gitu ya, sedang dikerjakan. Atau yang contoh lain, saya sedang online di sini maksudnya bisa telepon ya. Berarti ini bisa dibilang saya sedang menelepon atau saya sedang bertelepon, gitu ya, berbicara dengan orang lain di telepon. Jalan tol Sudirman sedang dalam pembangunan, seperti itu ya. Jadi memang secara aktual ada sebuah situasi yang sedang terjadi atau ada suatu tindakan yang sedang dilakukan oleh seseorang, gitu ya. Jam segini anak-anak sedang dalam perjalanan. Nah, seperti itu ya. Sedang dalam perjalanan, sedang dalam pelajaran, gitu ya. Contoh misalnya kalau dalam percakapan, kuenya sudah matang atau kuenya sudah jadi, gitu ya. Terus jawabannya si B, oh sekarang sedang dalam pembuatan, gitu ya. Kenapa saya kasih sedang dalam juga? Sebenarnya artinya sama aja sih, sedang atau sedang dalam, gitu. Tapi sedang dalam di sini ada konteks tersendiri yang ingin saya sampaikan, sehingga nanti pada saat kalau masih gini, jadi kan ada dua ya, ada jung sama nenjungida, gitu ya. Jung sama nenjungida itu digunakan bergantung pada menempel pada apakah si jung, menempel pada apakah si nenjungida, gitu ya. Jadi kalau jung ini menempel sama kata benda, nenjungida ini menempel pada kata kerja. Saya untuk jung sendiri saya coba artikan dengan sedang dalam supaya nanti teman-teman gak bingung sebenarnya. Nenjungida saya artikan dengan sedang, gitu ya. Nah, ini kurang lebih cara pembuatannya, sedang atau sedang dalam, gitu ya. Contohnya gini, jadi yang sebelah kiri ini pada saat kita menempelkan sedang dengan kata kerja. Kalau yang sebelah kanan pada saat kita menempelkan sedang dengan kata benda, gitu. Nah, pada saat menempel dengan kata benda, saya biasanya mengartikan jung itu dengan sedang dalam. Padahal sih kalau diartikan sedang juga nggak apa-apa sih, sedang pembangunan juga masuk di akal kan, gitu. Maksudnya dapat dimengerti, gitu, dapat dipahami. Contohnya sedang nonton TV, gitu kan. Ini kan bahasa Indonesia sedang nonton TV nih ya. Kalau Korea itu menjadi TV-nya dulu, nontonnya baru sedangnya di belakang, gitu. Karena sedang itu merupakan kata bantu kata kerja. Kalau di Indonesia di depannya, di depan kata kerja, kalau di bahasa Korea di belakangnya. Karena dia berada di depan kata kerja atau dalam bahasa Korea juga berada di belakang kata kerja, maka disebut dengan kata bantu kata kerja, gitu ya. Nah, karena nonton ini kata kerja, maka di sini formatnya menjadi kata kerja. Nah, kalau berakhiran konsonan biasa seperti itu ya, Korea itu selalu kata kerja berakhiran konsonan kah, vokal kah, karena dia mengalami proses di situ. Makanya dia disebut dengan
nanti saya sebutin agak ribet ya. Intinya Korea tuh selalu predikatnya baik itu kata kerja maupun kata sifat atau terkadang juga kata benda mengalami proses sebelum ditempatkan dalam kalimat gitu ya. Nah, di sini selalu di prosesnya tuh terjadi konsonan berakhiran konsonan K, berakhiran vokal K. Nah, kebetulan si Nanjungida ini tidak berpengaruh mau dia berakhiran konsonan atau vokal, tetap ditempelkan hanya dengan Nanjungida. Karena apa? Jung ini kan menyatakan proses. Nen ini juga sebenarnya dia merupakan akhiran kalau kita bilang apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang itu apa ya? Aduh, nanti saya jadi menjelasinnya lebih rumit gitu ya. Nanti teman-teman juga kita kan belajar itu sebenarnya yang lebih gampang saja. Intinya nan itu menandakan kalau kita bilang apa ya? Seperti yang gitu. Ini yang, tapi yang untuk yang sekarang gitu ya. Ada bahasa khusus dalam bahasa Inggrisnya dan bahasa Koreanya gitu ya. Intinya nan ini menjelaskan yang untuk sekarang. Itu kenapa selalu karena menjelaskan untuk sekarang. Di sini jungnya ini menjelaskan sekarang, mau tidak mau ini tidak dikasih dalam bentuk lampau atau dalam bentuk yang akan datang gitu loh. Jadi tetap di dalam kondisi yang sekarang gitu ya. Jadi sekali lagi karena jung ini menyatakan sedang aktual, maka di sini kata bantunya juga akhiran predikat bantunya juga pakainya dan padahal dia juga ada yang ada yang yang menyatakan sudah ataupun yang akan datang. Tapi karena di sini menyatakan sedang, maka di sini pun mau tidak mau menjadi sedang gitu ya. Jadi mau kata kerja berakhiran konsonan atau berakhiran vokal dia hanya pakai Nanjungida gitu ya. Lalu kalau misalnya kalimatnya misalnya sedang dalam pembangunan ini kan jelas kata benda ya. Kalau membangun itu kan kata kerja gitu kan. Sedang dalam membangun, sedang dalam pembangunan. Kalau teman-teman mau bilang sedang dalam membangun, maka teman-teman pakainya yang ini. Tapi kalau teman-teman mau bilang sedang dalam pembangunan, maka pakainya yang jung saja. Sekali lagi, kalau teman-teman mau pakainya kalimatnya menjadi sedang dalam membangun, maka kawan-kawan pakainya Nanjungida. Kalau teman-teman mau kalau pakai kalimatnya sedang pembangunan atau sedang dalam pembangunan, maka pakaikannya jung gitu ya. Gitu. Contohnya misalnya sedang dalam pembangunan atau sedang pembangunan atau sedang perkembangan gitu kan, sedang pengembangan gitu ya. Terus apa lagi ya, sedang proses seperti itu kan semuanya kata benda, maka pakainya ju. Sedang dalam pembangunan atau sedang pembangunannya dulu di depan, baru sedangnya atau sedang dalamnya. Karena pembangunan kata benda, maka di sini rumusnya pun menjadi kata benda, dan sedang dalam atau sedang bahasa Koreanya ju. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, saya kata dasar senggakada gitu kan ya. Saya mungkin pernah menjelaskan sebelumnya, entah di pelajaran yang mana gitu ya, di pelajaran yang menjelaskan tentang rumus apa. Tapi di situ saya pernah sampaikan kalau bahasa Korea itu dulu berasal hampir kebanyakan berasal dari aksara Cina gitu. Karena dulu Korea tidak punya huruf, maka dia pinjam dari Cina yang akhirnya berakibat bunyinya pun banyak yang mirip dengan bahasa Cina gitu ya. Seperti senggakada ini saya juga tidak tahu bahasa bunyi bahasa Cinanya atau Mandarinnya seperti apa, tapi senggakada ini asalnya dari Cina gitu ya. Nah, cuman mereka ngomongnya senggakada tapi aksaranya itu aksara Cina. Dulu belum ada Hangul. Nah, setelah The Great Sejong menciptakan Hangul, barulah keluar bahwa senggakada itu pada saat diucapkan bentuk hurufnya seperti ini gitu. Nah, dulu banyak sekali kata yang ada hada ini gitu kan. Yang mana hada ini sebenarnya artinya melakukan. Nah, jika kata kerja yang ada hadanya itu setelah dibuang hadanya, depannya itu statusnya menjadi kata benda gitu ya. Tapi
apa sih namanya, kita bisa artikan itu juga dengan kata kerja. Pasti teman-teman bingung. Contohnya gini, senggak hada ya kan, kalau dibuang hadanya dia menjadi senggak. Nah kalau dibuang hadanya si senggak ini menjadi kata benda. Nah kalau misalnya kita bilang senggak jung, kalau kata bendanya itu kan Indonesia pasti, orang Indonesia pasti pikirnya pikiran gitu kan, sedang pikiran itu nggak masuk. Aneh ya sebenarnya, karena arti pikiran itu bukannya senggak. Jadi senggak juga ada sih, senggak itu juga ada arti pikiran. Tapi intinya jadi kalau misalnya ada kata hadanya itu bisa ditambahkan jung, tapi bukan berarti nanti artinya pikiran gitu. Senggak hada itu kan artinya berpikir ya. Jadi pas dibuang hadanya, senggaknya itu bisa berarti pikiran, bisa juga berpikir teman-teman gitu loh. Jadi kalau bahasa Korea itu uniknya seperti itu. Walaupun setelah dibuang hadanya, dia statusnya kan jadi kata benda. Artinya itu pikiran bisa, tapi bisa juga artinya berpikir gitu loh. Jadi walaupun dia kata benda, kita di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan pikiran atau berpikir. Yang mana pikiran itu kata benda, berpikir itu kata kerja gitu loh. Jadi coba diadaptasikan saja dulu ya. Anggap aja itu unik, karena tidak semua bahasa saling memiliki pasangannya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita belajar ini, dalam bahasa Indonesia ini gitu. Kalau kita belajar itu, dalam bahasa Indonesia itu ada gitu itu. Tapi pas kita belajar no, belum tentu juga ada dalam bahasa Indonesia. Seperti ini gitu loh. Jadi sekali lagi, senggak hada itu kan artinya berpikir. Setelah hadanya dibuang, senggaknya itu artinya senggaknya itu artinya sebenarnya pikiran. Berarti kan kata benda ya. Karena kan tadi setelah dibuang hadanya dibilang senggaknya kan artinya kan pikir statusnya menjadi kata benda kan. Nah berarti kalau kata benda artinya pikiran gitu kan umumnya gitu. Tapi sebenarnya artinya nggak selalu pikiran yang mana artinya jadi kata benda. Artinya berpikir seperti itu ya. Gitu. Jadi sekali lagi hadanya dibuang, kalau di senggak terus jung, di sini artinya bukan sedang pikiran, tapi tetap artinya sedang berpikir gitu loh. Ini agak unik ya, sedang pikiran, karena kalau kita artikan sedang pikiran juga memang tidak berterima gitu loh. Bimun kalau dalam bahasa Korea. Jadi jangan diartikan dengan sedang pikiran, tapi sedang berpikir seperti itu ya. Nah kalau di sini udah pasti dong artinya, karena haknya dipakai. Kan tadi senggak hada artinya berpikir kan. Nah haknya tetap dipakai, ditambahkan nenjung yang artinya sedang, tambahkan senggak hada berarti kan tetap artinya sedang berpikir seperti itu ya. Suop hada atau kongbu hada. Suop hada ini artinya sedang belajar, kongbu hada juga sedang belajar gitu. Tapi kalau suop hada ini maksudnya proses belajar mengajar ya. Jadi bisa guru yang mengajar, bisa murid yang belajar gitu. Tapi kalau kongbu hada kan jelas hanya murid yang belajar gitu ya. Ini jelas proses belajar, jelas ini belajar saja, tapi ini bisa mengajar, ini bisa belajar gitu ya. Bisa belajar, bisa mengajar gitu ya. Nah setelah hadanya dibuang, suap ini artinya pelajaran teman-teman, tapi bisa juga artinya tetap belajar gitu. Kongbu hada juga sama. Kongbunya di sini justru setelah hadanya dibuang, kongbu itu bukan berarti pelajaran, kongbu itu tetap artinya belajar gitu. Makanya sangat unik bahasa Korea itu ya. Kita tidak bisa diratakan udah pukul rata A semua, nggak bisa gitu loh ya. Di suap hada ini suapnya artinya bisa pelajaran gitu ya. Kalau di suap hada ini suapnya artinya bisa pelajaran, bisa juga belajar gitu ya. Tapi di kongbu hada, kongbunya itu nggak bisa berarti pelajaran, dia tetap saja menjadi belajar gitu. Walaupun setelah dibuang hadanya, statusnya tetap kata benda gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu sih sebenarnya bahasa Indonesianya itu yang justru lebih unik gitu ya. Kenapa? Contohnya kelihatan nggak ya? Misalnya saya ketik di sini nih, saya biar mau ngebantu teman-teman aja biar ngerti gitu ya. Misalnya gini, misalnya kita mau bilang saya
saya belajar, ya kan? Lalu misalnya saya belajar bahasa Korea gitu ya. Nah, di sini belajar bahasa Korea menarik gitu. Kalau teman-teman lihat, di sini ada dua kata belajar. Saya belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea menarik. Bahasa Indonesia justru yang unik sebenarnya, karena kenapa? Belajar itu statusnya adalah belajar itu merupakan kata, kelas kata. Kalau dilihat dari kelas katanya merupakan kata kerja. Belajar. Kenapa? Karena menunjukkan sebuah tindakan. Itu kenapa dia dimasukkan ke dalam kenapa dia dimasukkan klasifikasinya menjadi kata kerja. Tapi kalau sudah masuk dalam kalimat seperti ini, belum tentu dia berstatus sebagai kata kerja gitu kan. Kalau di sini jelas dia berstatus kata kerja karena posisinya di predikat. Ini subjek, ini predikat, ini objek gitu ya. Predikatnya ini kata kerja. Tapi kalau di sini belajar bahasa Korea menarik, belajar di sini memang kata kerja gitu ya. Tapi statusnya dalam kalimat dia bukan sebagai kata kerja, melainkan sebagai subjek, sebagai kata benda karena posisinya di depan. Belajar bahasa Korea menarik. Kalimat ini subjeknya belajar bahasa Korea. Predikatnya menarik gitu ya. Jadi belajar bahasa Korea ini subjek itu karena belajar bahasa Korea adalah subjek itu statusnya harus kata benda. Maka walaupun dia belajar, tapi sebenarnya dia itu bukannya kata kerja, melainkan kata benda. Sama tapi jenisnya belajar. Kalau bahasa Korea tidak. Di sini kongbu hada, di sini kongbu gitu. Berarti ya teman-teman, dia justru dibedakan. Di sini kongbu hada, di sini kongbu, seperti itu. Jadi jelas sebenarnya kalau menurut saya justru bahasa Korea yang lebih teratur, karena walaupun dia ada kongbu hada sebagai kata kerja, tapi dipotong hadanya, kongbunya itu bisa menjadi kata benda. Itu sulitnya itu pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, masing-masing artinya tetap belajar. Itu yang agak sulit ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ngalur ngidul nih takutnya teman-teman bingung gitu ya. Oke, sekali lagi suop hada artinya belajar atau mengajar, kongbu hada hanya belajar saja. Hadanya dibuang, suopnya artinya pelajaran atau belajar atau mengajar gitu ya. Kalau kongbu hadanya dibuang, kongbunya artinya hanya belajar. Jadi sekali lagi suop jung, kongbu jung itu artinya sedang pelajaran, sedang belajar atau sedang mengajar gitu ya. Kalau guru ya, Mutiaji misalnya Mutiana 지금 수업 중이에요 gitu, berarti Mutia sekarang sedang, karena saya guru berarti saya sedang mengajar gitu ya. Di sini suop hanenjung, kongbu hanenjung berarti udah nggak perlu dijelaskan ya, sudah pasti artinya sedang belajar, sedang mengajar, di sininya sedang belajar. Unjon hada juga sama, hadanya dibuang. Unjon hada artinya menyetir, dibuang hadanya. Kalau ditempelkan dengan jung pun kita tetap artikan dengan menyetir gitu ya. Unjon hanenjung berarti juga sama sedang menyetir. Ini teman-teman bukannya berarti harus pakai ini atau ini, tidak, terserah. Kalau teman-teman mau bilang oh saya sedang menyetir, teman-teman boleh pakai unjon jung, boleh pakai unjon hanenjung gitu kan. Gitu ya, bukan gitu kan. Nah terus berikutnya ada gongsahada. Gongsahada ini artinya membangun, sedang membangun. Nah, tapi kalau yang ini nih, hada ini si gongsahada ini yang artinya membangun, membangun atau mengkonstruksi gitu ya. Hadanya dibuang, gongsanya itu artinya bisa pembangunan atau konstruksi. Berarti kalau gongsajung sedang dalam konstruksi atau sedang dalam pembangunan atau sedang pembangunan. Nah kalau di sini berarti sedang mengkonstruksi atau sedang membangun gitu ya. Nah hei hada itu artinya rapat, dibuang hadanya juga tetap rapat gitu ya. Sedang rapat gitu ya. Hei hanenjung, ini sedang rapat. Tonghada, tonghajung, tonghada itu artinya bertelepon ya, atau mengobrol di telepon, hadanya dibuang. Tonghanya tetap menelpon, tongha hanenjung juga sama. Nah yang perlu teman-teman ketahui, sebenarnya ada bedanya kapan teman-teman itu harus pakai yang jung yang hanya pakai kata benda saja, tambahkan jung,
atau pakai kata kerja pakainya nenjung ida, walaupun ininya apa sih namanya, artinya sama gitu ya. Umumnya yang belakangnya yang pakai kata benda tambahkan jung saja itu hanya untuk pengumuman teman-teman, dalam arti berarti bahasa tulis. Tapi bahasa tulis bukan berarti nggak bisa dipakai bahasa percakapan, justru bahasa percakapan bisa dipakai bahasa justru bahasa tulis bisa dipakai ke dalam bahasa percakapan. Yang tidak bisa bahasa percakapan dipakai untuk bahasa tulis gitu. Jadi teman-teman kalau lagi ngomong gitu kan, buat ngomong untuk lisan pakai yang kiri atau yang kanan apa ya, pakai yang ini atau yang itu sama saja, terserah gitu ya. Tapi kalau untuk tulis gitu ya, dianjurkan pakai yang ini. Dalam arti bahasa tulisnya ini bahasa apa? Bahasa yang ranahnya untuk pengumuman gitu. Misalnya kalau teman-teman lagi nulis, aduh saya lagi belajar nggak mau diganggu, teman-teman di depan pintu kamarnya tulis sedang belajar. Nah, itu sedang belajar tadi yang mana? Yang kedua ya, sini ya. Berarti teman-teman pakainya kongbujung, tapi bukan kongbuhanenjungida gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak pakai yang nenjungida gitu ya. Nah, kalau misalnya lagi konstruksi juga, misalnya kalau teman-teman yang udah sering datang ke Korea tuh, kadang-kadang kan kalau lagi Korea tuh sering sekali melakukan perbaikan ya, dia tuh rusak sedikit atau pokoknya sering maintenance gitu loh. Nah biasanya di jalan tol tuh atau di pinggir-pinggir yang kelihatan jalannya sudah rusak, mereka mengadakan pembangunan di situ atau perbaikan. Nah di situ biasa ada pengumuman nanti tulisannya gongsajung. Gongsajung artinya sedang dalam konstruksi gitu, atau sedang dalam pembangunan. Tapi di situ tidak ditulis gongsahanenjung gitu loh. Tapi kalau nanti ngomong, nanti misalnya ada supir nanya, ada apa gitu kan, terus nanti yang jawab, oh 지금 공사 중이에요 boleh, atau 공사하는 중이에요 itu nggak apa-apa gitu. Intinya kalau buat yang tulisnya atau lisannya, dalam arti lisannya itu bukan lisan untuk yang semua rata ya, untuk umum tidak. Biasanya dipakai untuk memberikan pengumuman atau pemberitahuan gitu ya. Atau misalnya kalau teman-teman lagi ke bank gitu kan, tellernya kan kadang suka gantian tuh istirahat. Nah pas lagi yang istirahat di situ ada tulisannya boleh siksajung. Kalau siksajung kayaknya enak banget ya, siksajung itu kan nanti sedang makan gitu ya, kayaknya biasanya hyusikjung gitu ya, artinya sedang istirahat gitu, pakainya yang hyusikjung gitu, biasanya seperti itu. Terus yang ini juga ada mokta, ada siksahada. Kalau yang ada siksahadanya ini pasti yang dari Cina, awal akar katanya dari Cina. Kalau mokta ini asli dari Korea tapi nggak ada tulisan Cinanya gitu ya. Kalau ini ada tulisan Cinanya gitu maksudnya. Nah di sini kan mokta nggak bisa ya, mokta kan karena nggak ada hadanya, berarti wajib pakai nenjung ida gitu. Kalau yang siksa hada kan ada hadanya, tinggal siksa jung gitu ya. Misalnya pengumuman apa lagi sih kalau sedang makan gitu, pokoknya pas pengumuman kayak gitu ya. Nah terus atau boda walam hada gitu kan. Mungkin kalau di bioskop itu kita nggak boleh masuk sembarangan, kalau udah mulai itu tadi nanti tulisannya walam jung itu sedang dalam sedang menonton gitu. Jadi filmnya sedang diputar gitu, jadi jangan masuk gitu. Jadi kalau yang boda wajib pakainya nenjungida. Kalau yang gualam ada terserah, boleh gualam jung, boleh gualam hanen jung. Kada juga sama nih. Kada nggak boleh pakai yang jung saja, harus pakai nenjung. Sedang menulis senenjung, mandelda juga sama pakai nenjung. Kenapa saya kuningkan? Karena ini kan setelah dibuang danya berakhiran real nih. Nah dia termasuk ke dalam kata kerja tidak beraturan, yang mana pada saat si mandelda dibuang danya ada real bertemu dengan nan, si realnya itu harus ngalah, dia harus dibuang gitu kan, karena yang menang nan. Itu kenapa tidak mandel nenjung tapi mandenenjung. Toh kalau mandenenjung lebih kencang kanannya, maka itu kenapa realnya dihilangkan.